Shalom aleihim bisem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Sekali lagi saya hanya menjawab ya. Begini ya, saya dapat pertanyaan setelah tayangan saya, ada yang bereaksi begini. Mu'alaf juga otomatis. Pak Pendeta HTD, tolong buktikan bahwa Khadijah itu Kristen. Tolong buktikan Khadijah itu Kristen. Maka judul kita kali ini adalah 10 bukti ya Khadijah itu Kristen Arab. 10 bukti Khadijah itu Kristen Arab. Bapak Ibu Saudara, hanya sedikit ayat Alkitab yang menceritakan bahwa di Arab itu sudah ada Kristen Arab sejak abad pertama. Kisah 2 ayat 11 sudah ada Kristen Arab. Ya, Galatia 1 ayat 17 Paulus menginjil ke Arab selama 3 tahun. Jadi tidak aneh kalau di Arab itu sudah mengenal kekristenan. 10 bukti Khadijah itu Kristen Arab. Pertama, Khadijah itu sepupu Warokah bin Naufal ya. Warokah bin Naufal itu pendeta Arab, tentu saja pendeta Kristen Arab Ortodok ya. Ya, Kristen Arab Ortodok, silahkan dicari di mana Pak? Di Google aja ya toh, di Google aja bahwa di Arab itu, Arab Saudi, ada pendeta namanya Warokah bin Naufal, itu punya sepupu namanya Khadijah. Terus itu bukti pertama, berarti Khadijah Kristen dong Pak? Betul. Bukti kedua, Khadijah ini menikah dengan suaminya secara Kristen ya, sebab baru ada 2 agama, yaitu Yahudi dan Kristen. Tidak mungkin Khadijah menikah secara Yahudi. Ya, pasti dia menikah secara Kristen karena sepupunya saja pendeta kok. Itu bukti nomor 2. Bukti nomor 3, suami Khadijah waktu bisa menguasai Mekah membiarkan satu-satunya ornamen di dinding dalam Ka'bah, yaitu ornamen atau pahatan gambar Maria memangku Yesus. Padahal semua yang lainnya itu dimusnahkan, dihancurkan. Cuman satu-satunya tok, yaitu Maria memangku Yesus. Berarti memang suaminya Khadijah menikah secara Kristen ya. Ini bukti bahwa suami Khadijah menikah secara Kristen dengan Khadijah. Itu bukti nomor 3. Iya ya Pak, kalau dia tidak beragama Kristen, pasti itu gambar atau ornamen Maria memangku Yesus dihancurin dong, mestinya begitu. Tapi kok enggak, dan satu-satunya lagi Pak ya, yang lainnya yang ratusan itu dihancurin semua, cuman satu-satunya yang enggak, yaitu Maria memangku Yesus. Nomor 4, Ka'bah adalah tempat ibadah semua agama. Terbukti banyak berhala baik di luar maupun di dalam Ka'bah. Jadi semua keyakinan waktu itu memakai Ka'bah sebagai tempat beribadah. Di luar Ka'bah ada ratusan berhala. Tidak mungkin hanya satu agama itu. Di dalam Ka'bah ada ratusan juga ornamen-ornamen di dinding Ka'bah. Artinya Ka'bah ini menjadi pusat ibadah semua agama. Ya, ketika dihancurkan berhala itu oleh suaminya Khadijah, cuman satu-satunya yang enggak, yaitu Maria memangku Yesus. Bukti nomor 5, terbukti suami Khadijah tidak ada kebencian terhadap Kristen. Pernah ada enggak suami Khadijah membenci Kristen? Pernah ada enggak? Enggak ada. Suami Khadijah tidak membenci Kristen. Pak, kok sekarang sepertinya membenci Kristen? Ya itu kan sekarang ya, tetapi di kitab asli itu tidak. Terus bukti nomor 6, suami Khadijah meyakini ya Isa Al-Masih sebagai hakim adil hari kiamat. Anda mudah dong membuktikan bahwa suami Khadijah itu meyakini Isa Al-Masih itu hakim adil hari kiamat. Gampang Pak dibuktiin ya, silahkan dibuktiin. Nomor 7, sudah terbit lebih dulu Alkitab bahasa Arab ya, sehingga Khadijah dan suaminya ini sebenarnya sedang menulis ulang atau merapihkan Alkitab bahasa Arab, tetapi disalahpahami seolah-olah
Khadijah dan suaminya sedang menyusun kitab baru. Waduh, ini nancep ini Pak. Ya, jadi Khadijah dan suaminya ini sedang Warokah bin Nawfal sedang merevisi ulang atau menulis ulang ya, atau merapihkan, dikasih pasal, dikasih gitu, dikasih ayat ya, toh dipisah-pisah, merapikan ulang Alkitab bahasa Arab, karena Alkitab bahasa Arab sudah ada, di situ ada Isa Al-Masih dan lain sebagainya. Tetapi oleh pengikut-pengikutnya disalah tafsirkan seolah-olah Khadijah dengan suaminya ini sedang menyusun kitab baru. Bukti nomor 8, fakta menunjukkan kitab yang dirapihkan atau disusun ulang oleh Khadijah dan suaminya, perhatikan baik-baik, 99,99999% sama persis dengan Alkitab bahasa Arab. Oh iya Pak, berarti Khadijah, Nawfal sama suaminya sedang menyusun ulang Alkitab bahasa Arab, mungkin ditambahin pasal, ditambahin ayat. Sebab apa yang tertulis di dalam kitab yang disusun ulang itu ternyata 99,99999% sama persis dengan Alkitab bahasa Arab. Ya, itu bukti ya. Nomor 9 ya. Di detik-detik terakhir wafatnya suami Khadijah ya. Suami Khadijah ini menyatakan keimanannya kepada Isa Al-Masih ya. Silakan dibuktikan, kan gampang dibuktikan ya. Kemudian nomor 10, ini nggak usah saya bilang deh ya. Nomor 10 saya nggak usah bilang ya, silahkan ya. Tetapi itu mudah sekali dibuktikan ya. Nomor 10 tidak perlu saya sampaikan ya. Jadi itu 10 bukti, satu nggak perlu saya sampaikan ya. Yang 10 bukti bahwa Khadijah itu memang orang Kristen Arab ya. Kristen Arab tentu saja ortodok ya, ortodok Syria. Yang paling nancep apa Pak? Bahwa Khadijah ternyata menikah secara Kristen ya. Anda tidak bisa bantah ini bahwa Khadijah itu Kristen, Anda nggak bisa bantah. Kemudian Khadijah menikah Kristen juga tidak bisa bantah. Gitu. Khadijah, Nawfal dan suaminya ini sedang merapikan Alkitab bahasa Arab. Karena sudah terbit Alkitab bahasa Arab, cuman mungkin belum rapi. Lalu mau ditambah pasal, ayat, diatur ulang seperti itu. Terbukti hasil dari merapihkan itu, kitab hasil merapikan itu 99,999% sama persis dengan Alkitab bahasa Arab. Lalu ini dia penyimpangannya adalah oleh pengikut-pengikutnya kemudian dianggap sebagai kitab baru. Makanya kitab yang hasil dari Khadijah, Warokah dan suaminya ini coba Anda periksa dengan Alkitab sama persis nggak? 99,99% sama Pak. Betul. Ya, itu Bapak Ibu Saudara ya, itu jawaban saya yang paling nancep-nancep ya itu ya. Di Ka'bah itu memang menjadi pusat agama, segala macam agama. Dibuktikan bahwa ada banyak berhala di luar Ka'bah maupun di dalam Ka'bah. Di luar Ka'bah dihancurin total. Giliran masuk ke dalam Ka'bah, ketemu deh itu ornamen, lukisan pahatan di dinding, Maria sedang memangku Yesus. Kata suaminya gini, semua ini berhala dihilangkan, kecuali satu nih, kecuali Maria memangku Yesus. Lah iya dong, suaminya Khadijah sama Khadijah memang menikah secara Kristen kok. Itu bukti bahwa Khadijah itu Kristen Arab. Ya Bapak Ibu Saudara, demikian jawaban saya. Kan saya harus jawab ya, silahkan diteliti lagi, makin diteliti makin benar. Ini ternyata HTD itu benar loh. Iya, menjungkir balikkan keimanan ya silahkan ya. Ya, Anda yang ahli-ahli kitab, Anda buktikan ya. Apa yang dikatakan HTD itu benar, terutama bahwa kitab yang disusun ulang itu ternyata 99,9999999% sama persis dengan Alkitab bahasa Arab. Ya, sama persis ya. Jangan lupa Alkitab bahasa Arab sudah ada lebih dulu.
Ya, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa, ya. Saya sampaikan 9, yang ke-10 saya nggak usah sebut lah. Ya, kita toleransi ya, diyakini menurut keimanan masing-masing, itulah negara Pancasila ya. Tapi saya boleh dong menjawab, boleh. Saya menjawab dengan data-data yang saya dapatkan untuk kali ini memang sedikit sekali memakai Alkitab, yaitu hanya Kisah 2 ayat 11 bahwa abad pertama sudah ada Kristen Arab, dan Galatia 1 ayat 17 Paulus menginjil 3 tahun ke Arab, memang Arabnya Arab Barat ya. Lalu di Arab Timur, di Arab Saudi ada Warokah bin Naufal dan Siti Khadijah ini yang sedang merapikan Alkitab bahasa Arab. Ya, lalu dibantu oleh suaminya Khadijah. Nanti muncul kitab yang 100% kurang 0,111111 ya. Ternyata sama persis dengan Alkitab bahasa Arab, nama tokohnya sama ya, kisahnya sama ya, dan lain sebagainya. Kita Indonesia, kita Pancasila ya. Toleransi harus tetap diyakini sesuai keyakinan masing-masing. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.